Baik, ahibati fillah, mohon maaf. Ini bagian yang kedua, qadarullah. Tadi terputus, maka kita sambung dengan rekaman yang berikutnya. Orang-orang Yahudi ini nggak mau kalau keputusan terhadap diri mereka ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mau menerima jika keputusan terhadap diri mereka ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi pun menyerahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Nabi serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, Nabi nggak komentar, jangan Mu'adz, salah kalau kamu berhukum seperti itu. Enggak. Dan Nabi ketika tidak mengingkarinya, itu menunjukkan Nabi menyetujui. Apa keputusannya Mu'adz? Semua yang ikut berperang melawan orang Islam, semua orang Yahudi yang ikut berperang melawan orang Islam dihukum mati. Semuanya dihukum mati. Taib. Wa iqraruhu, dan juga takrirnya Nabi, persetujuan Nabi lil jariyati, kepada budak perempuan, lamma sa'alaha, ketika Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut, aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak perempuan itu berkata, fis sama, Allah ada di langit. Taib, kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya. Halaman berikutnya di sini penulis mengatakan wa mithalun akhar, dan contoh yang lain dari takrirnya Nabi, ketetapan Nabi, persetujuan Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Apa contoh yang lainnya? Iqraruhul habasyata yal'abuna fil masjid. Nabi membiarkan anak-anak Habasyah bermain di masjid min ajli ta'lif alal Islam, supaya mereka condong semakin dekat dengan agama Islam. Nabi gak ngomentar, diem, jangan lari-larian, jangan main di masjid. Enggak, sama Nabi dibiarin. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujui, membolehkan hal tersebut. Ini adalah contoh takrir Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Baik, kita baca ya footnote-nya, hamishnya, catatan kaki. Wa qad yakunul iqraru alal af'al, dan bisa juga ketetapan dan persetujuan Nabi itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Bi antuf ala indahu sallallahu alaihi wasallam af'alun, yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh seorang sahabat dan ada Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam. Fayukirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir, menyetujui, tidak melarang, tidak menyalah-nyalahkan ala dzalikal fi'li, perbuatan itu. Kama fi haditsatil ladzi kana yaqra suratal ikhlas fi kulli raqatin ba'da qiraati suratin ukhra. Kama, sebagaimana, fi haditsah, peristiwa, alladzi kana yaqra suratal ikhlas, peristiwa pemimpin pasukan Sariyah, di mana ketika dia memimpin sholat, dia membaca surat Al-Ikhlas fi kulli raq'ah, di setiap rakaat, ba'da qiraati suratin ukhra, setelah dia membaca surat yang lain. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi ya. Habis baca Al-Fatihah, dia baca An-Naba. Habis baca An-Naba, dia baca Al-Ikhlas. Itu di rakaat pertama. Pas di rakaat kedua, habis baca Al-Fatihah, dia baca An-Nazi'at. Habis baca An-Nazi'at, dia baca Al-Ikhlas lagi. Itu kan perbuatan ya, dan disetujui oleh Nabi SAW. Wa qad yakunul iqraru ala fi'lin hasala indahu, dan bisa juga ikrar atau ketetapan Nabi terhadap perbuatan yang terjadi di sisi Nabi SAW. Ya, kama fi hadhil hawadits, sebagaimana yang tercantum dalam hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Wa qad yakunul iqraru ala fi'lin
lam yahsul indahu wa innama ukhbiru bihi. Ini kayaknya ada keliruan nih. Ini paragraf pertama yang ada di catatan kaki itu sebetulnya bukan af'al tapi aqwal. Ya. Ketetapan Nabi terhadap perkataan, ketetapan Nabi terhadap perbuatan, dan ketetapan Nabi terhadap sesuatu yang dilakukan lam yahsul indahu, tapi dilakukannya tidak di hadapan Nabi. Wa innama ukhbiru bihi, ukhbiru bihi, akan tetapi Nabi tahu karena diberitahukan oleh sahabat yang lain. Wa min amthilati dzalika, dan contoh yang lainnya adalah ma warada fi hadisi Khubayb radhiyallahu anhu, apa yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khubayb radhiyallahu anhu, annahu shalla rakaatain, di mana ia melaksanakan salat 2 rakaat qabla an yuqtal, sebelum dibunuh. Ya, beliau Khubayb radhiyallahu anhu ketika hendak dihukum mati, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Qala rawi, perawi hadis ini berkata, fakana awwala man sanna salat rak'ataini indal qatli. Kata perawi hadis ini, Khubayb radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang mencontohkan, memberikan contoh baik, sunnah yang baik, melaksanakan sholat 2 rakaat ketika ditetapkan hukum mati. Falam yunkir Nabi SAW dzalik, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Wa min amtsilatil ikrar, dan diantara contoh-contoh takrir Nabi yang lainnya yang disebutkan nih, contoh-contoh takrir Nabi SAW. Iqraruhu SAW liman shalla rak'ataini sunnatal fajri ba'dal fajri. Ketetapan Nabi, persetujuan Nabi, takrir Nabi, liman shalla rak'ataini, kepada orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar, qobliyah fajar. Sholat sunnah qobliyah fajar 2 rakaat ba'dal fajri, tapi dia laksanakannya setelah sholat subuh. Sholat qobliyah dia laksanakannya malah setelah sholat subuh. Dan Nabi gak mengingkarinya. Artinya Nabi membolehkannya. Tapi dengan syarat, idza lam yatamakkan min fi'lihima qoblal fajri. Apabila seseorang terlewatkan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat subuh. Kebablasan. Pas dia bangun tahu-tahu udah qomat. Nah, dia langsung bergegas ke masjid, sholat berjamaah, sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia sholat lagi 2 rakaat, sholat qobliyah subuh. Ini boleh. Karena pernah dilakukan oleh seorang sahabat dan disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad warada hadzal haditsu min hadits Qais, dan hadis ini ya datang dari hadis Qais, walakin ba'du ahli ilmi, akan tetapi sebagian ulama hadis takallama fi isnadihi, mengomentari isnad, sanad, keabsahan hadis ini, sanadnya benar apa enggak gitu maksudnya. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ala akrid dobbi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan, membolehkan, menyetujui aklid dob, makan kadal gurun, kama warada fi sahihil Bukhari, sebagaimana hadis itu terdapat di dalam Sahih Bukhari. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam liman shalla wa huwa junubun bitayammum, dan persetujuan Nabi bagi orang yang salat wa huwa junub, padahal dia dalam keadaan junub, bitayamum, tapi dia sudah menghilangkan junubnya dengan tayamum. Padahal junub itu kan harus mandi, ini dia malah tayamum. Idza khafa ala nafsihi minal barod, karena dia takut cuaca dingin mengakibatkan dirinya malah sakit.
takut dampak buruk dari cuaca dingin kalau dia maksain mandi. Wa iqraruhu, dan juga persetujuan Nabi Aba Sa'id kepada Aba Sa'id waman ma'ahu, dan juga orang-orang yang sedang bersama Aba Sa'id ala ruqyah, untuk meruqyah alal kafiril musyrik, meruqyah orang kafir yang musyriknya. Ini pernah terjadi ya, di mana para sahabat melalui suatu perkampungan minta dijamu sama masyarakatnya, tapi sama masyarakatnya nggak mau, nggak dijamu, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa, dicuekin. Qadarullah, pemimpin desa tersebut, pemimpin kampung tersebut disengat sama hewan berbisa. Udah dikasih obat macam-macam gak sembuh-sembuh. Datanglah masyarakat membawa pemimpinnya ke para sahabat. Kata sahabat, sini kita bisa mengobatinya dengan cara ruqyah, yang diruqyah sama mereka. Baik, kita beranjak ke halaman berikutnya. Masih di catatan kaki, wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Salamah. Ketetapan Nabi, persetujuan Nabi untuk Amr bin Salamah fi imamatihi li jama'atin, di mana dia memimpin suatu jamaah wa huwa shagirun mumayyiz. Padahal saat itu Amr bin Salamah masih kecil tapi dia sudah mumayyiz, tamyiz. Wa kadzalika iqraruhu, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atisha, orang yang bersin fi salat, dalam keadaan salat. Dia bersin pas lagi salat. Faqala, dia habis bersin ngomong alhamdulillah. Sama Nabi nggak diingkari. Jadi kalau kalian bersin pas lagi salat, silakan baca alhamdulillah. Kadzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam riru'ya Abdullah bin Zaid, ketetapan Nabi untuk mimpi yang dilihat oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, di mana mimpi tersebut fil azan, berkaitan dengan azan. Wal iqrar in kana ala fi'lin minal adat, ketetapan Nabi in kana ala fi'lin minal adat, jika dituju untuk perbuatan yang masuk dalam kategori adat, kebiasaan, fahuwa yadullu alal ibaha, maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya boleh. Contoh tadi yang bermain-main di masjid, itu kan perbuatan biasa. Contoh lagi misalnya yang makan kadal gurun, itu kan perbuatan yang biasa ya, makan. Nah, takrirnya Nabi terhadap hal itu menunjukkan hukumnya boleh. Wa in kana ala amrin minat ta'ah, tapi jikalau takrirnya Nabi ini ditunjukkan kepada perkara minat ta'at, yang termasuk dari ketaatan, wa wujida da'i li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kemungkinan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, walam yaf'alhu, tapi Nabi tidak melakukannya, fa innahu yadullu alal ibaha, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan di situ boleh, la alal istihbab, dan tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu sunnah. Seperti tadi sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas, kan Nabi mungkin aja ya melakukannya, tapi Nabi nggak ngelakuinnya. Nah, itu menunjukkan boleh, tapi tidak menunjukkan sunnah. Illa an yarida bifadilatihi dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki keutamaan. Nah, alhamdulillahnya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tadi, di mana dia membaca surat Al-Ikhlas, ada keutamaan. Kata Nabi apa? Allah mencintainya. Ini kan keutamaan, berarti itu termasuk sunnah yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, jangan sering. Hendaklah kita lakukan jarang-jarang. Wa amma ma lam yujad fihi da'in li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun jika takrirnya Nabi terhadap perkara yang termasuk dalam ketaatan dan Nabi tidak mungkin, tidak ada pendorong, tidak ada penyebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, fa inna iqrarahu, maka pada saat itu takrirnya Nabi terhadap hal itu ala istihbabihi, menunjukkan bahwa perkara itu hukumnya sunnah.
perkara itu hukumnya sunnah. Ya, contohnya apa? Ya contohnya perbuatan Khubayb, di mana dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika hukuman mati. Ya, Nabi enggak, karena nggak ada pendorongnya, nggak ada penyebabnya. Makanya Nabi nggak melakukannya. Nah ini menunjukkan bahwa perbuatan Khubayb ini hukumnya sunnah. Taib. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Waul Furqan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembahasan pelajaran usul fikih. Silakan kalian catat poin-poin pentingnya dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan halaman ini dan langsung kita baca matannya. Mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.